Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hei teman-teman sebangsa tanah air, awas, sekarang agama udah ngaco. Lebih baik kita kembali ke Hitoh ke NU ya, kembali ke NU. Ayo teman-teman NU bangkit semuanya, santri-santri. Kalau nggak punya HP buat YouTube, nanti saya kasih HP buat mainan YouTube. Ya, kita main YouTube semua, baca kitab di mana-mana. Ayo bareng-bareng. Masalahnya apa? Demi membangun bangsa ini. Ya, awas. NU harus bangkit. Masalahnya sekarang ada banyak kiai-kiai yang tidak jelas. Wahabi, Salafi, apa itu harus kita serang habis-habisan dengan pengetahuan. Oke, bro. Oke ya, kita serang habis-habisan ya. Tonton ini di belakang-belakang ini ya. Oke, assalamualaikum. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugeke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugeke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ha ta, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggonanku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik po piye? Piknik dengkulmu mlacet. Lho karo wong tuwa ora iso nekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange, ora sok diselak-selakke piknik. Nang omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jalu iki lakon ini asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementike uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik. Terus sirmu karepmu aku mau tadi disebutke aku pengen bangun desa Pak. Ngandel ora malah bengok ta. Kuwi apik to Le, kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nganu dusunku, desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana congkrah sithik bab perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sani Uye yang kami banggakan, yang kami sayangi dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini teman-teman, saya ingin membacakan sebuah kitab. Ini dalam rangka memenuhi permintaan sahabat setia, sahabat dekat kami
Kebetulan katanya dia pernah menonton channel kami yaitu Sani Uye, kemudian dia itu request kepada kami, tolonglah Bang Uye, Sani Uye, tolong bacakan kitab, tapi dengan syarat dia Bang, katanya dibaca dengan tarkib yaitu nahwu sorof dan sekaligus makna Jawa katanya. Waduh, ini teman-teman ya, kalau makna Jawa aku itu gimana ya, aku kaku teman-teman, aku itu tulen Madura, bahasa saya tulen Madura. Kalau makna Jawa itu kan utawi iku-iku itu teman-teman ya, jadi utawi iki-iku apa katanya derapun-derapun katanya. Aku gak ngerti apa itu teman-teman, tapi oke lah ya, saya coba semampu saya. Saya ingat saya ketika kami masih di pesantren, mendengar ngaji-ngajinya guru-guru kami, para ustadz-ustadz kami, para kiai kami, para gus-gus kami ketika di pesantren teman-teman ya. Beliau semua itu biasa sudah memaknai Jawa. Dulunya aku gak ngerti apa-apa, utawi iki-iku moko kari-kari katanya teman-teman ya. Pokoknya lucu dah kalau pada waktu saya mengingat masa-masa di pesantren teman-teman gitu ya. Semoga ya bisa memenuhi permintaan teman saya ini ya. Oke, kami akan membacakan kitab Majmu'ul Fatawa karya Syekh Ibnu Taimiyah di sini teman-teman ya. Saya bacakan dulu, saya terjemah dulu, kemudian saya terangkan apa isinya, lalu saya akan terangkan nahwu sorofnya. Nah, gitu teman-teman ya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawanya? Beliau berkata demikian, wa tanaza'u lan podo kontradiksi, berbeda pendapat sapa ulama, berbeda pendapat fi wusulil a'mali eng delem sampainya piro-piro amal al badaniyati kang bangsa tubuh, contohe kasaumi koyok puasa, wassolati lan salat, wal qiraati lan maca Al-Qur'an. Wassawabu lan utawi pendapat kang bener iku annal jami'a satuhuni sekabehani saum shalah wal qiraah iku yasilu bisa sampai opo aljami, bisa sampai ilaihi mareng mayit. Ulama masih berbeda pendapat tentang masalah sampainya pahala sholat, sampainya pahala puasa, sampainya pahala baca Al-Quran ataupun zikir. Jadi memang ulama masih ikhtilaf apakah bisa sampai pahalanya puasa, pahalanya sholat, pahalanya baca Al-Quran kepada mayit. Ulama memang masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sampai, namun ada ulama yang mengatakan sampai. Ya gitu teman-teman. Kemudian dilanjut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wassawabu annal jami'a yasiru ilaihi. Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua pahalanya puasa, pahalanya sholat, pahalanya baca Al-Quran atau apapun itu bisa sampai kepada mayit. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu teman-teman. Kemudian kita sekarang ngaji nahwu sorofnya. Lafat wa tanaza'u. Lafat tanaza'u ini adalah fi'il madhi teman-teman ya. Kemudian bersambung dengan wawu jamak ya, bersambung dengan wawu jamak. Apa mufradnya? Yaitu tanaza'ah. Tanaza'ah, tanaza'ah, tanaza'u. Kenapa dibaca tanaza'u? Ada wawu jamaknya karena memang domirnya itu kembali kepada lafat al-ulama. Sebelum lafat ini ada lafat al-ulama teman-teman. Nah, ulama itu kan jamak taksir, jamak ya. Maka lafat tanaza'ah dibentuk jamak begitu teman-teman. Ini ikut wazan apa? Yaitu ikut wazan tafa'alah. Mau ditasrif teman-teman ya. Oke lah, mohon maaf kalau suara saya jelek teman-teman ya, apa adanya lah. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun, tafa'ala tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Nah gitu. Sekarang lafaz tanaza'ah. Tanaza'a ya tanaza'u, tanazu'an wa mutanaza'an, fahuwa mutanazi'un wa dhaka mutanaza'un, tanaza'la tatanaza' mutanaza'un, mutanaza'un. Gitu teman-teman. Kemudian lafaz fi wusulil a'mali.
lafat wusul ini adalah kalimat isim, yaitu isim masdar. Fi'il madinya wasolah yasilu wusulan. Apa itu? Isim masdar, kalimat isim. Dibaca apa? Jer. Kenapa? Karena memang kemasukan huruf jer. Apa huruf jernya? Yaitu fi. Fi itu huruf jer, teman-teman. Di dalam Alfiah Ibnu Malik dijelaskan, haka hurufal jari wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudmundu rubbalam kaywawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Nah gitu. Jadi lafaz wusul dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Tanda jernya wusul itu adalah kasroh karena isim mufrad. Sekarang lafaz al-a'mal. Lafaz al-a'mal juga dibaca jer. Mengapa? Dikarenakan menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih daripada wusul. Jadi wusul itu menjadi mudhofnya dan lafaz al-a'mal menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya dibaca jer. Tanda jernya apa? Al-a'mal yaitu kasroh karena jamak taksir. Jamak taksir, teman-teman ya. Isim mufradnya apa? Amalun, amalun, amalani, a'malun. Makanya saya artikan piro-piro. Nah, piro-piro amal. Jawa ini kan piro-piro katanya teman-teman ya. Jadi beberapa amal. Mana Jawa ini ya piro-piro. Nah, gitu. Lafaz al-amal yaitu dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Di dalam Alfiah Ibnu Malik dijelaskan begini, teman-teman. Wasani yajrur wi min aufi idza lam yasluh illa dzaka wal lama khudha. Nah, tuh. Jadi mudhof ilaih dibaca jer. Kemudian lafaz al-badaniyah. Al-badaniyah dibaca jer juga karena menjadi sifat daripada al-amal. Maka saya baca al-badaniyati. Nah, itu tanda jernya kasroh. Gitu. Sifat itu kan mengikuti i'rab daripada mausufnya, artinya mengikuti lafaz yang disifati. Kalau yang disifati itu adalah dibaca rofa, maka sifat juga dibaca rofa. Kalau yang disifati itu dibaca nasab, maka dibaca nasab juga sifatnya. Kalau yang disifati itu dibaca jer, maka sifat pun dibaca jer. Dikarenakan di sini lafaz al-amal itu dibaca jer, maka al-badaniyah yang statusnya menjadi sifat daripada al-amal dibaca jer. Begitu, teman-teman. Kemudian kasaumi, lafaz as-saumi ini adalah kalimat isim, yaitu isim masdar, somah yasumu sauman. Kemudian lafaz as-saum dibaca jer karena kemasukan huruf jer, yaitu lafaz apa itu? Huruf kaf. Kaf itu huruf jer, teman-teman ya, yaitu haka hurufal jari wa yahmin ila hatta khalaha sya'ada fi an alam munzurub belamu kai wawun wa ta wal kafu. Nah itu ada kaf kan. Kemudian washolati, lafaz washolati juga dibaca jer karena memang ada waw atof. Wah itulah, wah itu kan atof. Lafaz as-sholah itu kan atof, maka harus mengikuti yang diatofi. Apa yang diatofi? Yaitu lafaz as-saum. Karena lafaz as-saum itu dibaca jer, maka as-sholati itu juga dibaca jer, teman-teman. Begitu juga lafaz wal qiraati, ada waw atof lagi kan, teman-teman, maka dibaca wal qiraati. Maka cara bacanya kasaumi washolati wal qiraati. Mengapa di setiap waw atof itu atau huruf atof harus sama i'rabnya? Ya karena seakan-akan ini, teman-teman. Jadi i'rabnya dibaca ngikuti kepada yang di depan itu, teman-teman. Itu dikarenakan memang menyimpan amil yang diikuti tadi. Yaitu seolah-olah kita ngomong ini, washolati ai wa kasholati, wal qiraati ai wa kal qiraati gitu. Kemudian wassawabu. Lafaz wassawabu ini statusnya menjadi mubtada. Mubtada, teman-teman. Kenapa? Karena memang sepi dari amil lafzi, maka dibaca mubtada. Mubtada itu apa? Rafa. Di dalam Alfiah Ibnu Malik dijelaskan mubtadaun zaidun wa adhirun khabar in qulta zaidun adhiru man yaqtadar wa awalun mubtadaun wa thani fa'ilun aghna fi asarin dhani wa kiswa kastif hamini nafyu wa qad yajuzuna faizul ulur rasyad. Nah gitu, teman-teman. Kemudian lafaz annal jami'ah. Annal jami'ah ini statusnya menjadi khobar daripada as-sawabu, makanya dibaca annah. Hamzahnya annah itu dibaca hamzah annah. Itu akan ada innah, ada annah, teman-teman. Kemudian lafaz al-jami'. Lafaz al-jami' dibaca nasab karena statusnya menjadi isimnya annah. Annah amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi semua isim yang kemasukan inna atau annah dan saudara-saudaranya itu dibaca nasab. Tanda nasabnya al-jami' fathah. Annal jami'ah. Di dalam Alfiah Ibnu Malik dijelaskan
li'inna anna laitalakina la'al ka'anna aksu malikana min amal ka'inna zaidan alimun bi anni kufun walakin nabnahu dhudiyuni wa ra'idhat tartiba ila fil ladhi kalaita fiha ahuna ghairal badhi wa hamza innaftalisa dimasdari masadaha wa fi siwa dhakaksiri faksir fil ibtida wa fi bad'in silah wa haitsu inna liyaminin mukmilah au hukiyat bil qawli au halat mahal halin kazurtuhu wa ini dhu amal wa kasaru min ba'di filin ulliqa bilami ka'lam innahu ladhu tuqa. Gitu. Kemudian lafadz yasilu. Yasilu ini statusnya menjadi khobarnya annah. Yasilu khobarnya annah dibaca rofa. Dan dibaca rofanya bukan karena khobar tapi karena sepi dari amil ya, sepi dari amil nasab dan amil jazm. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu harus dibaca rofa kalau tidak ada amil, teman-teman. Gak ada amil nasab, gak ada amil jazm, harus dibaca rofa. Dan statusnya yasilu ini khobarnya annah. Khobar apa? Khobar itu kan ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad, gitu loh. Kemudian khobar mufrad itu apa? Khobar yang tidak berupa jumlah. Kalau ghairu mufrad, khobar yang berupa jumlah atau sibhul jumlah. Khobar jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Apa jumlah fi'liyah? Yaitu khobar yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti khobar yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Ada sibhul jumlah. Sibhul jumlah apa? Yang menyerupai jumlah itu yaitu ada dua juga, yaitu ada dzaraf, ada jar majrur. Begitu. Di Alfiyah Ibnu Maliknya gimana? Wa mufradayati wa yati jumlah hawiyatan makna ladzi siqat lah. Kalau khobar jumlah harus punya robit yang kembali kepada mubtada'nya. Yasilu ini kan khobar jumlah, maka kembali kepada fa'ilnya, itu kembali kepada mubtada. Al-jami itu kan statusnya sebelum kemasukan annah menjadi mubtada, gitu teman-teman ya. Gitu anal jami yasilu gitu loh. Ilaihi maring mayyit. Nah, ilaihi. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi teman-teman. Sekarang kami akan membahas tentang masalah tadi malam yang ada segelintir orang japri kepada Mas Uye ingin membahas dan mendialogkan masalah hadis ayah dan ibunda Nabi masuk neraka. Apakah benar? Mari kita undang orang yang menantang beliau. Silakan masuk. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ini orang yang tadi malam yang chat sampean dan beliau Hadap sana, Mas. ingin menantang masalah hadis orang tua Nabi berada di neraka. Silakan, mungkin bisa dimulai. Oh iya Mas ya, sampean yang tadi malam itu yang nantang saya katanya jangan banyak bacot apa Iya, katanya jangan ya. banyak bacot. Karena saya tidak percaya. Kalau saya kan percayanya orang tua Rasulullah SAW itu tidak kafir ya, itu tidak bisa divonis masuk neraka. Kan saya bilang seperti itu. Kemudian Mas ini mengatakan tidak terima, karena berdasarkan hadis sahih katanya ya. Iya. Oh ya, makanya saya kan tadi malam sempat nantang kalau memang antum berani monggo datang ke saya sendiri gitu loh. Karena saya yang menerangkan bahwasanya orang tua Nabi Muhammad itu tidak masuk neraka, dan orang tua Nabi Muhammad itu tidak kafir. Artinya muslim lah, tetaplah. Artinya tidak kafir gitu. Jadi ini yang namanya Uye. Iya, ini. Ini yang saya tantang tadi malam. Silakan Mas, keluhannya Jadi dibacakan. begini. Jadi ada hadis riwayat Muslim yang dimana ada dalam kitab Sahih Muslimnya, Soifah 191. Ngadep sana Mas, ngadep sana. Itu dijelaskan. Jelas. Jadi orang tua Nabi, ayah ibunda Nabi itu memang sudah jelas masuk neraka. Bahkan ini riwayat Sahih Muslim. Ini sudah hadis sahih. Jadi sudah paten ini. Berarti orang tua Nabi dan orang tua Nabi itu sudah masuk neraka. Ini sudah jelas di hadis Sahih Muslim. Ini saya bacakan, Mas. Coba bacakan aja hadisnya itu. Jadi begini. An Anas anna rajulan qol ya Rasulullah aina abi. Jadi diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa ada seorang sahabat
berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku?" Kemudian qala finnar. Jadi Rasulullah menjawab, di neraka. Falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Jadi Nabi menjawab, ketika lelaki itu pergi, sahabat itu pergi, kemudian Nabi mengatakan, memanggilnya dan bersabda, sungguh ayahku dan ayahmu masuk neraka. Ini riwayat Muslim dan hadisnya sudah sahih, Mas. Jadi gak bisa. Lalu ibarah mana atau kitab mana yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu masuk surga? Mungkin ada dalil tambahan atau apa? Biar nanti kita tanggapi bersama. Ya sudah, gak usah panjang-panjang Mas ya. Ini Sampian sudah Muslim. ya, saya tahu hadis yang sampian gunakan dan teman-teman yang lain itu yang kuar-kuar itu bahwasanya orang tua Nabi itu masuk neraka. Saya tahu hadisnya memang sahih Muslim ya. Bahkan di dalam kitab Ad-Dibat itu ya, di syarah Muslimnya ya, seingat saya itu ya, syarah Muslim Imam Nawawi ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa siapa itu? Ya, syarah Muslimnya. Mengatakan Imam Nawawi bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik ya, itu masuk neraka dan tidak bermanfaat kekerabatan katanya. Sampian ngene aja Mas ya. Sampian minta berapa kitab Mas ya? Untuk nanggapi hadis itu minta berapa kitab? Ini lihat sendiri wes ya, pilih-pilih sendiri Mas ya kitab ini. Jadi mau minta, kalau cuma apa ya, satu kitab itu saya kira salah ya. Kalau datang ke sini langsung sampean salah. Kalau berani ya. Ini kandang regimen Mas ya. Jadi seperti itu. Ini lihat sendiri. Di luar masih sana banyak kitab Mas. Saya ini memang saya siapkan sudah untuk kalian. Apa orang-orang yang mengatakan, yang memaksakan hadis bahwasanya orang tua Nabi masuk neraka kan gitu ya. Coba ambilkan yang ini, yang putih. Ini Mas ya. Ini memang saya sengaja sudah ya. Karena sampean tadi malam nantang saya simpulkan di sini sudah Mas ya, bentuk makalah lah istilahnya itu. Dan referensinya sudah ada di sini semua Mas, ngerti ya? Pertama saya tanggapi hadisnya dulu ya, yang dari Imam Muslim. Sampean tahu nggak Mas, riwayat dari Imam Muslim itu ternyata ya, sampean kan cuma taunya Sahih Muslim gitu ya. Coba dibaca ini Mas ya, di Sahih Muslimnya ada di sini Mas, di belakangnya cuma ini. Di sini saya katakan ya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah ya, haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah. Ya. Kemudian an Sabit an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala finnar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Ternyata hadis riwayat Imam Muslim yang saya baca itu ternyata Imam Muslim meriwayatkan hadis tadi menggunakan jalur daripada rawi yang bernama Hammad bin Salamah. Jadi dalam hadis yang riwayat Imam Muslim tadi Mas ya, ada riwayat dari Hammad bin Salamah. Jadi rawinya ada Hammad bin Salamah, ingat ya. Terus pertama kita kaji kualitas hadis dulu Mas, ngerti ya. Pertama, sampean harus tahu karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ternyata melalui jalur Hammad bin Salamah. Apa komentar para ulama tentang masalah kredibilitas Hammad bin Salamah ini? Anda bisa dicek Mas ya, dalam kitab At-Tamyiz sendiri. Ya, Imam Muslim di dalam kitab At-Tamyiznya berkata, qala Yahya al-Qattan wa Yahya bin Mu'in wa Ahmad bin Hanbal wa ghairuhum min ahlil ma'rifati wa Hammad yu'addu indahum idza haddatsa an ghairi sabit ka hadithi an Qatadah wa Ayyub wa Yunus wa Daud bin Abi Hind wal Jarir wa Yahya bin Sa'id wa Amr bin Dinar wa asbahihim fa innahu yukhti'u fi hadithihim katsira. Jadi ternyata Imam Muslim sendiri mengomentari tentang kredibilitas daripada Hammad bin Salamah. Ternyata menurut Yahya al-Qattan, menurut Yahya bin Mu'in, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan semua para ulama min ahlil ma'rifah menyatakan Hammad itu ketika menceritakan hadis dari selain sabit ternyata banyak kelirunya Mas. Ya, Anda
lihat sendiri dalam kitab At-Tamyiz. Ini lil Imam Muslim. Ini pertama Mas ya. Kedua, Anda bisa cek di dalam kitab Al-Bah ya, Al-Jarhu wa Ta'dil, karya daripada Ibnu Abi Hatim. Apa kata Ibnu Abi Hatim? Wa kana Hammad sa'ahidzuhu fi akhiri umri. Hammad itu kacau Mas ya. Hafalannya ketika sudah tua itu kacau. Ini. Ketiga Mas, Anda juga bisa lihat di dalam kitab Nasbur Rayah li Ahaditsil Hidayah. Ini karya daripada Jamaluddin Az-Zailai Mas. Ya. Apa kata di sini? Qala Ahmad bin Hambal. Ini. Ila akhirih. Lamma ta'ana fi sinni sa'ahidzuhu. Ternyata menurut Imam Ahmad bin Hambal, Hammad tadi ya, yang periwayat daripada Imam Muslim, kan ada Hammad bin Salamah. Kata Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Nasbur Rayah li Ahaditsil Hidayah, ternyata Hammad bin Salamah ketika tua hafalannya rusak. Sehingga sebab itulah kata Imam Ahmad bin Hambal, falidzalika tarokal Bukhari al-ihtijaj bihadithihi. Imam Bukhari tidak pernah mengambil hadis daripada Hammad bin Salamah, Mas. Ngerti ya? Kenapa? Karena kacau pemahamannya, kacau hafalannya. Anda masih kurang, Anda juga bisa dicek di dalam kitab Mukhtasar Khilafiyatil Baihaqi, karya daripada Ahmad bin Farah ya. Di sini dijelaskan, Mas ya. Apa katanya? Fi Laits wa Hammad do'ifani. Ngerti ya? Intinya saya kutip, Hammad itu do'if, lemah Mas. Ngerti ya? Kemudian Anda juga bisa lihat di dalam kitab yang sama Mukhtasar Khilafiyatil Baihaqi itu, wa Hammad sa'ahidzuhu fi akhiri umri. Jadi Hammad itu ternyata kacau ya, rusak hafalannya. Kemudian sehingga falhuffaz la yahtajuna bima yukhalafih. Sehingga para pakar hadis hufat ya, para hafal hadis tidak berdasarkan atau ngambil dalil menggunakan hadis dari jalur Hammad, ditolak Mas. Ngerti ya? Kemudian di sini Anda juga bisa lihat dalam kitab Syarhu Ilalit Tirmizi, karya daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di sini dijelaskan, qala al-Baihaqi, Hammad sa'ahiddu fi akhiri umri. Hammad rusak hafalannya ketika sudah tua. Fal huffaz la yahtajuna bima yukhalafih. Sehingga para pakar hadis itu tidak pernah meriwayatkan hadis riwayat dari Hammad. Oleh sebab itulah wa qad dzakarna fi zakat hadis Hammad an Qais an Abi Bakar bin Hazm fi faraidis shalah. Wa qala Ahmad fi riwayatil Athram, Hammad bin Salamah idza rawa an sighar akhta'ah. Kan kayak ngene kan? Ini ya. Kemudian di sini oleh sebab itu di sini dijelaskan wa Hammad yu'addu indam idza haddatsa an ghairi thabit ka hadithi an Qatadah wa Ayyub wa Daud bin Abi Hindin wal Jariri wa Yahya bin Sa'id wa Amr bin Dinar wa asbahim fa innahu yukhti'u fi hadithihim katsira. Intinya podo Mas ya. Jadi Hammad ini memiliki cacat. Kemudian bahkan di sini dalam kitab Syarh Ilalit Tirmizi dijelaskan bahwasanya wa qad qila inna man sami'a min Hammad tasanifa fa laysa hadithu bidzaka. Jadi bahkan ada yang mengatakan ketika sampean menerima hadis dari Hammad dari karyanya, maka hadisnya nggak seperti itu, men. Ya. Anda juga bisa lihat di dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ini karya daripada Imam Al-Baihaqi, Mas. Qala Syekh Ahmad, ya. Syekh Ahmad berkata, Hammad bin Salamah sa'ahidzu fi akhiri umri, fala yuqbalu minhu ma yukhalifu fi al-huffaz. Sehingga redaksi dari Hammad itu ketika bertentangan daripada ulama-ulama lain yang hufat, yang thiqat, maka jangan sampai digunakan hadis daripada Hammad. Wa qad khalafu Ma'mar. Dan hadis riwayat Hammad itu ditentang oleh hadis riwayat dari Ma'mar. Jadi jalur Ma'mar. Ini Mas ya. Oke lah, saya simpulkan. Jadi intinya hadis riwayat daripada Imam Muslim itu apa, Mas? Kan dhaif. Ingat ya? Karena ada rawi yang bernama Hammad bin Salamah. Sementara Hammad bin Salamah dikomentari oleh para ulama ternyata rusak. Ngerti ya? Hafalannya rusak. Sehingga jangan heran Mas kalau seumpama Imam Al-Bukhari tidak mau berdalil menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah. Ngerti Mas ya? Gimana? Terima atas kecacatan rawi Hammad bin Salamah dalam hadis tersebut. Anda kalau masih kurang, tak tambah lagi Mas kitabnya, yo.
Ini bisa dilihat di dalam kitab di sini, Mas ya. Anda punya kitab Al-Hawi li Fatawi karya Imam As-Suyuti, Mas. Belum. Ya, itu salahnya. Makanya berapa kitab ya. Kok sudah keluar-keluar gitu, Mas ya. Masuk neraka, masuk neraka. Emangnya sampean pemilik kunci surga dan neraka, Mas gitu. Nih, pertama. Saya bacakan, Mas ya. Imam As-Suyuti di sini berkata dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Anda bisa cek sendiri. Fa in qulta baqiyat uqdatun wahidah wa hiya ma rawahu Muslim an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qafada'u faqala inna abi wa abaka finnar. Wa haditsu Muslim wa Abi Daud an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam istadzana fil istighfari li ummihi falam yu'adzan lahu. Fahlun hadhil uqdah. Jadi jika kamu berkata, kata Imam Suyuti, ada masih persoalan hadis riwayat daripada Imam Muslim yang mana ketika Nabi ditanya di mana ayahmu, di mana ayahku, maka Nabi berkata ayahmu di neraka. Lalu orang itu bertanya lagi, di mana ayahmu Rasul? Ayahku dan ayahmu di neraka. Piye? Hadis Muslim kan katanya. Dan ada hadis riwayat daripada Imam sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah ya. Bahwasanya Rasul pernah memintakan mohon ampun kepada Allah untuk ibundanya tercinta. Tetapi Rasul tidak diberi diberi izin untuk memintakan ampun. Maka di sini ya al-jawab kata Imam As-Suyuti. Jawabannya ngene Mas ya. Anna hadhi lafdzatah wa hiya qauluhu. Ingat ya. Inna abi wa abaka finnar. Lafaz redaksi hadis inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu masuk neraka. Lam yattafiq ala dzikriha arwat. Jadi para rawi hadis tidak sepakat meriwayatkan hadis seperti ini, enggak sepakat. Karena itu dari Hammad bin Salamah. Wa inna ma dzakaraha Hammad bin Salamah kan? An Tsabit an Anas. Wa hiya at-tariq allati rawa Muslim minha. Dan itulah yang diambil oleh Imam Muslim kan kayak ngene. Wa qad khalafahu Ma'mar an Tsabit. Sementara Ma'mar sendiri menentang hadis yang diriwayatkan oleh Hammad. Falam yadhkur inna abi wa abaka finnar. Dan ternyata Ma'mar tidak meriwayatkan inna abi wa abaka finnar. Tetapi redaksi dari Ma'mar ternyata walakin qala lahu idza mararta bi qabri kafirin fabashirhu binnar. Jadi Nabi ternyata ketika ditanya, lalu di mana ayahmu Rasul? Rasul tidak menjawab ayahku dan ayahmu di neraka. Enggak seperti ini riwayat dari Ma'mar. Tetapi Nabi mengatakan apabila kamu melewati kuburan orang-orang musyrik atau orang kafir, maka beri kabar gembira bahwa mereka masuk neraka. Ternyata apa kata Imam Suyuti? Wa hadzal lafdzu la dalalata fi ala walidihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat daripada Ma'mar yang ketika Nabi ditanya di mana ayahmu Nabi, Nabi ternyata menjawab kalau kamu lewat di kuburan orang musyrik, maka atau orang kafir ya, maka beri kabar gembira bahwa mereka masuk ke dalam neraka. Ternyata begitu. Dan di dalam hadis tadi Ma'mar itu ternyata hadis sama sekali tidak menunjukkan ada kata-kata orang tua Nabi kan kayak gini ya. Padahal kita tahu ya wa huwa asbatu min haitsur riwayah. Dan Ma'mar jauh Mas ya, lebih kuat periwayatannya daripada Hammad. Kamu sudah tahu sendiri kan Hammad ternyata gimana komentar para ulama yang saya sudah terangkan. Ya kan ya. Makanya Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis dari Hammad. Tapi kalau Ma'mar ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada Hammad. Fa inna Ma'mar asbatu min Hammad. Ma'mar itu lebih bisa dipercaya daripada Hammad. Kenapa Mas? Fa inna Hammadan tukullima fi hifzihi. Hammad itu hafalannya masih diperbincangkan oleh ulama. Hammad iki piye? Ngene Mas ya. Wa waqa'a fi ahadithihi manakir. Dan terjadi kemungkaran-kemungkaran di dalam hadis riwayat Hammad. Kenapa? Bahkan ulama zakaru, para ulama menyebutkan, mengatakan anna rabibahu dassaha fi kutubihi. Hammad ini memiliki anak tiri, Mas. Robib ya. Memiliki anak tiri
Sing apa itu? Iseng. Iseng Mas ya. Jadi biasa memalsukan hadis. Jadi Imam Ahmad itu punya karya ya, karangan. Lalu disisipi hadis-hadis yang lain oleh anak tirinya. Wa kana Ahmad la yahfazu. Sementara Ahmad sendiri yo nggak hafal masih hadisnya ngene. Sehingga fahaddatsa biha kaum apa fahaddatsa biha fawahima fiha. Jadi anak tirinya karyanya Ahmad itu yang nggak ada titiknya sama dikasih titik, yang nggak ada lanya dikasih la. Sehingga terjadilah pemanipulasian, pemalsuan data. Sedangkan Ahmad sendiri Mas yo, Ahmad sendiri belum hafal hadisnya. Lalu moro-moro dirubah oleh anak tirinya, lalu kemudian sekedar baca sehingga salah lah. Nah, itu gitu Mas. Ini komentar para ulama. Sebab itu jangan heran kata Imam Suyuti, wa min thamma lam yukharij lahul Bukhari syai'a. Sebab itulah Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis melalui jalur Hammad bin Salamah. Ngerti Mas ya? Jadi seperti itu. Bahkan wala kharajalau Muslim fil usul illa min riwayati an Tsabit tadi. Ini. Kemudian wa amma Ma'mar. Jadi kesimpulannya tadi Mas yo, ternyata Hammad bin Salamah dipertanyakan hafalan hadisnya. Yang pertama. Dan yang kedua, Hammad itu ternyata memiliki kekacauan ketika sudah tua. Yang ketiga, Hammad memiliki anak tiri sing iseng ya, suka memanipulasi data. Hammad sendiri gak hafal hadisnya, hanya dirubah-rubah hadis. Sehingga Hammad meriwayatkan hadis menggunakan tulisannya itu sudah, padahal sudah dirubah. Ini. Wa amma Ma'mar, lalu gimana komentar ulama tentang Ma'mar? Ma'mar sama sekali tidak menjelaskan hadis bahwasanya ayah ibu dan ibu Nabi masuk neraka. Enggak. Ternyata Ma'mar riwayat hadisnya enggak seperti itu kan? Ternyata ketika Nabi ditanya, "Di mana ayahmu?" Lalu Nabi menjawab, "Kalau kamu lewat di kuburan orang kafir, beri kabar gembira kepada mereka bahwa mereka masuk neraka." Ini hadis dari Ma'mar, riwayat dari Ma'mar itu. Enggak seperti riwayat dari Hammad. Sementara komentar ulama tentang Ma'mar, wa amma Ma'mar falam yutakallam fi hifzihi wala ustunkira syai'un min hadithihi. Ma'mar ini tidak perlu dipertanyakan lagi hafalannya Mas yo. Dan tidak ada satu hadis pun riwayat dari jalur Ma'mar yang dipertentangkan oleh ulama, yang diingkari oleh ulama. Bahkan sehingga jangan heran wattafaqah ya ala takhriji lahu asy-syaikhani. Begitu. Sehingga Imam Bukhari dan Imam Muslim mau meriwayatkan hadis yang melalui jalur Ma'mar. Sebab itulah ketika seperti ini kejadiannya Mas. Jadi hadis yang melalui jalur riwayat Ma'mar dengan Hammad, ternyata Hammad ini punya cacat dan Ma'mar sama sekali tidak punya cacat, diakui oleh Imam Bukhari Muslim sendiri, fakana lafzuhu asbatah. Sehingga lafaz atau redaksi hadis yang dari Ma'mar ini jauh lebih kuat, lebih sabit Mas. Bisa dipercaya gitu Mas. Bahkan di sini summa wajadnal hadis warada min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas Mas. Kemudian kami temukan hadis yang sama riwayatnya dengan lafaz bimithli lafzi riwayati Ma'mar, dengan redaksi lafaz yang sama dengan hadis dari Ma'mar an Tsabit an Anas. Kan beliau Imam Muslim itu meriwayatkan dari Hammad dari Tsabit dari Anas. Sementara Ma'mar juga dari Tsabit dari Anas. Kamu temukan juga dari sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jalur ini. Hadisnya an Tsabit an Anas. Ternyata redaksinya podo. Bahkan di sini fa akhrajal Bazzar wa Tabrani wal Baihaqi min tariqi Ibrahim bin Sa'ad an Zuhri an Amir bin Sa'ad an abihi. Ternyata redaksinya ngene, Mas. Inna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala finnar qala fa aina abuka qala haitsu ma mararta bi qabri kafir fabashirhu binnar. Kalau kamu melewati kubur orang kafir, maka beri kabar gembira pada dia bahwa masuk neraka. Wa hadza isnadun ala syarti shaykhaini. Sanad seperti ini memenuhi persyaratan dari Bukhari Muslim.
Fata'ayyana al-i'timadu ala hadzal lafzi wa taqdimu ala ghairihi. Sehingga kalau seperti ini Mas yo, maka kita harus berpegang kepada riwayat hadis yang seperti ini. Jadi jangan menerima riwayat dari Ahmad tadi. Karena Ahmad tadi diperbincangkan hafalannya, kemudian memiliki anak tiri sing iseng ya, suka memanipulasi hadis gitu loh. Dan Ahmad sendiri hafalannya agak kacau. Sementara Ma'mar ternyata diakui oleh ulama. Makanya jangan heran kalau Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis melalui jalur Hamad bin Salamah. Namun Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri menyatakan Ma'mar diakui, sehingga beliau kedua-duanya sama-sama mau meriwayatkan dari jalur Ma'mar. Bahkan di sini Mas ya, waqad akhraja Ibnu Majah min tariq Ibrahim bin Sa'ad an-Zuhri an Salim an Abi Gal jaa'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala katanya, "Ya Rasulullah, inna abi kana yasilu rahim wa kana fa aina huwa?" Qala finnar. Qala fa ka'anna wajada min dzalik. Faqala ya Rasulullah fa aina abuka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haitsu mararta bi qabri musyrik fabashshirhu bin nar." Kan koyo ngene Mas. Qala fa aslama al-arabi ba'du. Qala laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban ma marartu bi qabri kafirin illa basyartuhu bin nar. Fahadhi ziyadah awdahat bila syakin anna hadzal lafdhu al-am huwa alladhi sadara minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'ahu al-a'rabiyyu ba'da islami amran muqtadiyan lil imtithali fala yasa'uhu illa imtithaluhu walau kana al-jawabu bil lafdhil awwal lam yakun fi amrun bi syai'in albattatah. Fa ulima anna hadzal lafdzal awwal min tasarrufi rawi rawahu bil makna ala hasabi fahmihi. Wes. Saya simpulkan Mas ya. Sampian dengarkan aja dulu Mas ya. Karena memang sampian harusnya kan cuma satu kitabnya. Giliran saya sekarang kan ya. Kalau saya ini Mas ya, ini belum saya baca Mas ya, belum saya bacakan. Ntar ya, santai aja. Kalau untuk menanggapi satu hadis yang kamu bawa itu. Jadi ternyata Mas di sini riwayat-riwayat yang lain sama dengan Ma'mar. Ternyata Nabi tidak menjawab ketika ditanya, lalu di mana ayahmu Nabi? Nabi jawabannya bukan ayahku dan ayahmu di neraka. Tidak. Tetapi riwayatnya adalah kalau kamu lewat di kuburan orang musyrik atau orang kafir, maka beri kabar gembira. Sehingga di sini ada tambahan ya Mas ya, ada riwayat yang lain, ada orang Arab ya, Arabi bertanya pada Nabi, di mana ayahku Nabi? Di neraka. Lalu di mana ayahmu Nabi? Nabi menjawab, kalau kamu lewat di kuburan orang musyrik, maka beri kabar gembira dia bahwa dia masuk neraka. Lalu orang Arab tadi akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia itu berkata, sungguh Nabi membebaniku sehingga aku merasa capek. Yaitu apa? Setiap kali aku itu lewat di kuburan orang musyrik, yo, maka saya harus ngomong, ya kan ya, Anda masuk neraka, kan koyok ngene kan. Nah, ini menunjukkan hadis yang koyok ngene berarti lafadznya benar-benar dari Nabi. Ngerti ya? Buktinya orang tadi ketika masuk Islam merasa kecapean. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pilihan kecuali mematuhi Rasulullah yang nyuruh dia setiap kali untuk lewat di kuburan musyrik harus ngomong antum masuk neraka, kan kayak ngene. Dan itu jawaban Nabi ketika ditanya aina abuka. Maka ini jelas. Sehingga kalau menggunakan redaksi dari Hamad itu aina abi wa inna abi wa abaka finnar. Maka di sini sama sekali gak mungkin orang Arabi itu merasa capek. Kan koyok ngene, ya kan ya. Ternyata ini audahat. Ini menjelaskan berarti yang jelas lafaz dari Nabi adalah jika kamu lewat di kuburan orang musyrik atau redaksi yang lain di kuburan orang kafir, maka beri kabar gembira padanya bahwa mereka masuk neraka. Oleh sebab itu yang bertanya merasa kecapean Mas, merasa terbebani dengan sabda Rasul seperti ini. Paham tum yo? Ngene. Dan ini lebih jelas. Lalu kemudian kalau sampean nggak mau lagi Mas dengan komentar-komentar koyok ngene. Oke, dilanjut kata Imam Suyuti. Ya, kata Imam Suyuti ini. Kamu kok berani seumpama nolak hadis Muslim? Sampean tahu nggak Imam Syafi'i sendiri menolak hadis Muslim, Mas? kata Imam Suyuti ini Mas ya. Imam Syafi'i sendiri menolak riwayat daripada Imam Muslim. Ada sebagian riwayat Imam Muslim yang ditolak, Mas. Makanya di sini ya, waqad waqa'a fi sahihaini riwayatun katsiratun min hadzal namat
Jadi intinya dengan ini Mas, fa'ulima anna hadzal lafdhu al-awwal min tasarrufi rawi rawahu bil makna ala hasabi fahmi. Jadi riwayat inna abi wa abaka finnar itu ternyata bukan redaksi dari Rasul, tetapi itu menggunakan pemahaman rawi dari segi makna. Jadi meredaksikan hadis pakai maknanya, bukan lafaz dari Rasul, Mas. Ini lho. Paham tum yo? Dan ini juga terjadi di dalam Sahih Bukhari Muslim, Mas. Riwayat-riwayat menggunakan metode dengan menggunakan lafaz makna. Bukan lafaz langsung dari Nabi. Yaitu berdasarkan segi apa? Segi maknanya saja, Mas, gitu loh. Makanya dari sini bahkan neng kene yo. Kemudian tasarrafa fi rawi wa ghairu athbatu minhu ka hadithi Muslim an Anas fi nafyi qiraatil basmalah. Ini Mas yo. Jadi Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Mas, ketika sholat itu adalah tidak perlu membaca basmalah. Ingat ya? Di sini yo, saya kasih tahu sampean, Mas yo. Di riwayat Imam Muslim ternyata di sini haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna wa bin Bashar kilahuma an Gundar qala Ibnul Mutsanna haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga wa an Qatadah annau kutiba ilaihi kataba ilaihi yukhbiruhu an Anas bin Malik annahu haddatsahu qala shallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Ternyata Imam Muslim, riwayat hadisnya Imam Muslim, Sahih Muslimnya, Mas yo, ketika membaca Al-Fatihah enggak perlu baca basmalah. Ternyata apa? Ditolak kan oleh Imam Syafi'i. Ngerti ya? Imam Syafi'i sendiri mazhabnya bismillah itu termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Ini. Riwayat Imam Muslim ditolak kan? Oleh sebab itu kata Imam sapa itu As-Suyuti mengatakan bahwasanya ini ma ajaba bi imam Syafi'ina ya, imamuna al-Imam Asy-Syafi'i itu. Kan kayak ngene. Jadi dalam riwayat Imam Muslim itu menafikan bacaan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ternyata waqad a'allahu al-Imam Syafi'i ya. Gak percaya sampean, Mas. Ambilkan iki, Mas. Ini ya. Ini, Mas. Jadi riwayat Imam Muslim kan tadi yang sudah saya bacakan. Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu ketika baca Al-Fatihah ternyata nggak baca basmalah. Kan kayak. Ternyata ditaklil ya oleh Imam Syafi'i. Ini Mas Al-Um sendiri, Mas ya. Di sini kalau punya saya Daru Ibnul Jauzi cetakannya. Juz 1, Mas. Bisa dicek halaman 121. Ini, Mas ya. Ternyata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kan kaya nih. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yakni yabtadi'una bi qira'ati ummil Qur'an qabla ma yuqra'u ba'daha. Kan kaya ngene. Wallahu a'lam. La yakni annahum yatrukuna bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mereka tidak meninggalkan basmalah, bukan kayak ini. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tetap baca basmalah. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan orang yang baca Al-Fatihah tapi enggak baca basmalah, sholatnya enggak sah. Ayo. Jadi bukan mentang-mentang dari riwayat Imam Muslim kan kan gitu, Mas. Ini satu kitab, wes yo. Kemudian intinya apa ya tadi sudah, Mas ya. Jadi riwayat dari Hammad bin Salamah ya ternyata bertentangan dengan riwayat Ma'mar. Sementara Ma'mar diakui kualitasnya, sementara Hammad memiliki cacat. Kan kayak gini. Maka dahulukan redaksi lafaz dari Ma'mar. Ternyata redaksi dari Ma'mar tidak pernah menyebut ayahku dan ayahmu masuk neraka. Tidak. Ternyata jawaban Nabi, kalau kamu lewat di kuburan kafir atau di kuburan orang musyrik, beri kabar gembira bahwa mereka masuk neraka. Ini tidak menunjukkan bahwasanya orang tua Nabi masuk neraka. Nah, ngene, Mas. Paham tum yo? Kemudian
Saya lanjut Mas, bagaimana seumpama kalau masalah ibunda Nabi? Ayo, masalah ibunda Nabi katanya dilarang apa itu? Minta istighfar. Mintakan ampun katanya. Wa bihadza jawab al akhir yujabu an hadithi adamil idzni fil istighfar li ummihi ala annahu yumkinu fi da'wa adamil mulazamah bidalili annahu kana fi sadri Islam mamnu'an minas shalah ala man alaihi daidun wa huwa muslim. Fala'allahu kanat 'alaiha tabi'atun ghairul kufri famuni aminal istighfar laha bisababiha. Ini tidak menunjukkan katanya Imam As-Suyuti. Ini masih ihtimal. Ketika Rasul dilarang mintakan ampun untuk ibundanya, lalu apakah ini berarti vonis bahwa ibunda Nabi kafir? Ini kan kurang ajar. Ya kan Mas? Padahal di sana mana mafhum mukhalafahnya mana? Ayo. Mafhum mukhalafahnya mana? Gak ada kan? Mereka menggunakan, berarti ketika Nabi itu dilarang membacakan istighfar untuk ibunya, berarti ibunya kafir. Karena orang kafir kan dilarang dimintakan ampun. Gak koyok ngene Mas, gitu ya. Contoh kalau saya seumpama, kamu jangan memberi minuman kepada Ririt, jangan menolong kepada Ririt. Apa ini menunjukkan Ririt ini kafir lah? Nah, ini pertama ya. Atau dulu Nabi kata Imam Suyuti kan tidak mau nyolati, dilarang nyolati orang yang punya hutang. Ketika Nabi itu, saya nanya mas dulu Mas yo, biar kamu apa ya peka ya pikirannya. Yang haram disolati itu mayitnya siapa? Orang kafir. Orang kafir kan ya. Ya. Dulu Nabi pernah nggak dilarang oleh Allah untuk nyolati seseorang? Pernah kan? Yaitu orang yang memiliki hutang. Makanya Nabi nggak mau nyolati. Apakah ketika Nabi dilarang oleh Allah untuk nyolati orang yang punya hutang tadi, orang yang punya hutang itu berarti kafir? Lah mikir dong, afala ta'qilun. Kalau ayat itu ya, Apa? maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Annahum ashabul Jahim. jahim. Makanya tadi yang sudah saya katakan, itu tidak layak bagi seorang nabi atau orang mukmin memintakan ampun kepada untuk orang musyrik ya, walaupun mereka itu ngene. Kan di sana tidak sama sekali menunjukkan bahwasanya orang tua nabi itu kafir atau musyrik, Mas. Kalau sampean itu memaksa yang namanya orang tua nabi musyrik, saya minta data ya. Tunjukkan satu ayat yang menerangkan Sayyid Abdullah maupun Sayyidah Aminah menyembah berhala. Tunjukkan satu ayat saja. Satu hadis saja. Ingat, jangan komentar ulama. Satu hadis yang mengatakan orang tua Nabi pernah menyembah selain Allah. Tunjukkan. Tunjukkan satu saja. Lalu kita mau mengatakan orang tua Nabi kafir, orang tua Nabi itu musyrik, artinya menyembah selain Allah. Terus menggunakan sejarah yang mana? Ayo. Kan kayak gini. Ini kan kurang ajar umat le kayak gini. Kalau ada umat yang berani ngomong bahwasanya orang tua Nabi masuk neraka karena kafir, karena musyrik. Saya nanya sekarang, Anda berani ngomong bahwasanya orang tua Nabi itu masuk neraka karena kafir, karena musyrik, syirik? Tunjukkan satu ayat bahwasanya Sayyid Abdullah maupun Sayyidah Aminah pernah menyembah berhala. Ayo. Gak ada. Kalau nggak ada, menang cangkeme kon. Kalau nggak ada, jangan sembarang ngomong kau. Kan koyok ngene kan? Iya. Itu jaga tuh mulut. Jadi kalau kita mau ngomong kafirnya orang tua Nabi atau syirik orang tua Nabi, saya minta dalilnya. Adakah satu hadis? Ingat, bukan komentar ulama. Kalau cuma ngarang-ngarang saya bisa, Mas. Sejarah ini. Buktikan sejarah dari hadis atau satu ayat yang mengatakan ibunda Nabi maupun orang tua Nabi secara umum, entah bapaknya maupun ayah maupun ibundanya menyembah kepada selain Allah. Yang heran itu kalau memang
orang tua Nabi, bapak Nabi menyembah selain Allah, kenapa namanya Abdullah? Hamba Allah, kan goyong ini. Ini mikir dong. Mikir. Jadi ada orang yang ngomong berani, Mas, yang berani ngomong ibunda Nabi maupun bapak Nabi pernah syirik, makanya sehingga kafir katanya ya. Saya tuntut kalian, tunjukkan satu ayat, satu hadis saja yang menunjukkan orang tua Nabi pernah mensekutukan Allah. Kalau nggak ada, meneng cangkemi pun. Jangan banyak bacot, ngerti ya? Ini sejarah. Ini kita berbicara orang tua Rasulullah. Pakai akhlak dong. Kan koyong ini. Makanya di sini kita katakan, kata Imam Suyuti di sini dilanjut, Mas, yo. Wa qala Imam Al-Asy'ariyah, Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Bakar mazala bi'aini ridha minhu. Imam Asy'ari, yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari, ini imam kita dalam bidang tauhid. Abu Bakar As-Siddiq selalu di dalam ainur ridha Allah. Ngerti ya? Kemudian dikomentari, fasawab ayu qala inna as-siddiq. Sesungguhnya apa maksud daripada ungkapan Imam Asy'ari ini yang mengatakan Abu Bakar selalu dalam pandangan ridho Allah. Maksudnya adalah Abu Bakar lam yathbut anhu halatu kufrin billah. Abu Bakar tidak pernah ada sejarah menunjukkan Abu Bakar pernah kafir kepada Allah. Bahkan di sini fala'alla halahu qablal ba'thi. Mungkin maksudnya sebelum Nabi diutus, Abu Bakar memang tidak pernah mensekutukan Allah. Abu Bakar tidak pernah mengkafiri Allah. Qultu, kata Imam As-Suyuti, wa kadzalika naqulu fi haqqi abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan, kata Imam As-Suyuti, begitu jugalah yang terjadi terhadap kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yasbut anhuma halatu kufrin billah. Sama sekali tidak pernah ada keterangan, Mas, orang tua Nabi pernah kufur kepada Allah. Tak pernah ada keterangan orang tua Nabi pernah menyekutukan Allah. Kalau sampean memang nggak percaya, tunjukkan satu hadis kalau memang ada orang tua Nabi menyembah berhala. Kalau nggak ada, ingat, meneng cangkeme kon. Jangan banyak bacot, ngerti ya? Ini kok orang ngajar umat yang berani ngomong orang tua Nabi syirik. Kan koyok ngene, Mas ya. Hati-hati sampean. Ini masalah apa yang namanya orang tua Rasul. Tahu, Mas? Yang pertama kamu harus tahu juga ya, bahwasanya orang tua Nabi itu hidup di zaman apa, Mas? Yaumul Fatrah. Sampean ngerti nggak Yaumul Fatrah? Yaumul Fatrah itu masa kevakuman seorang nabi atau Rasulullah. Tidak ada Rasul saat itu, yaitu di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Wa qala Al-Bukhari an Salman, jaraknya adalah 600 tahun, Mas. Pirang hektar, ning ora tau mok. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha jajar mobil ning arepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Pancene pajak ora iso. Ayo wis piye? Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayeng tok nangga campur sari sadagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mer. Waduh. Mer. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, saperai dhewe ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya kok. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa arep didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho.
Nek ora ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham ta? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, ndong nek kuwi. Yo bali yo, Tru. Cuma ngejak bali ora betah kok. Lara-lara atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip. Bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi terus sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyawu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku belani karo kowe. Iya, iya. Wis ta. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa mek titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku yo belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budayku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget. Anggemu aku tawan maka pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Katonyo. Kaya meledak sumbune ngendi? Ah sumbune kuwi nang isor ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video libuan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe komentari nonton kaya ana CD, VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbuan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke. Wis berangkat Gong, berangkat aja kakean cangkem. Ide-ide bae ustaz sing ora genah. Abing-abinge dibajet. Ustaz sing tukang haram-haramno. Kuwi nek dibajet biasane sok yung ngono. Kalau bid'ah iku. Terus metu macet. Ayo, Gong, berangkat Gong, ide-ide Gong. Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel video ya, Tru. Wis. Wis ora kaen cangkem Gong. Duwe nang omah, syukur. Ayo berangkat Gong, kaen cangkem kowe. Nek garek ketok ora iso ngomahe elek banget. Hajar Gong, ayo metu. Mulai ya, Tru. Wis Gong, berangkat Gong. Kon berangkat Mar. Aku keloro-loro tenan mimpi sithik kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Berangkat Gong, berangkat Gong. Cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya, mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nah, nyetel tukokno pulsa ya, Tru. Wah. Ayo Gong, berangkat. Ayo padha karo boti aku. Ambe nyetel anu kok nukoke pulsa. Ya? Heeh. Engko dicopot dak boborosi listrik. Iya wis kakean cangkem kesuwen. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Hei. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Alah. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Lah ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Lambene asal padha mengap. Senter tanggo golek kodhok.
Yes, gong cepet gong. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon Wes, ora usah muter-muter kakek ngomong. Berangkat gong, hajar. Menghajar ustad-ustad yuk gong. Aku ngerti, aku ngerti. Aku ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan ruwong ra duwe tur wong gobloke mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkat, Pak. Iya aku tak delok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga laran WL klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wow, ora men sing miring ora men kendange. Sing ngendang wae miring. Ape apa kae? Nyetel engko men kari goleki nggon set A set B. Waduh. Wah, lambene bagong muter-muter. Kelinci ucul ya nomor 2 ya, Tru. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya. Aku tak mangkat maju nang pabarakan. Yo, ke serang gong. CTV. Serang gong, ustad-ustad. Ngono ya Pak, ya sing ati-ati yo Bagong ning nek Bejat hajar gong. Aku yo ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe Wis semar kakek ngomong. Melayu neng bapak. Siapa? Ya iso-iso ta. Yo, berangkat gong. Ide ustad sing ora genah gong. Ayo.